Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, Kerajaan Allah. Mari kita jujur, terkadang sebagai orang Kristen, kita terjebak dalam hal-hal yang kecil. Kita berdebat tentang gaya beribadah, apa yang dikenakan orang ke gereja, atau makanan apa yang boleh, dan makanan apa yang tidak boleh dimakan. Namun dalam ayat ini Paulus mengingatkan kita, kerajaan Allah bukan tentang hal-hal eksternal, melainkan tentang pekerjaan internal daripada Roh Kudus. Jadi pertanyaannya ialah, kehidupan apa sebenarnya yang mencerminkan kerajaan Allah? Di dalam Roma 14 ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang bergumul dengan perbedaan, khususnya antara umat percaya orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Beberapa memiliki keyakinan kuat tentang memakan makanan tertentu atau menguduskan hari-hari tertentu, dan yang lain tidak. Nah, Paulus turun tangan untuk mengatakan, jangan biarkan masalah-masalah ini memecah belah kalian. Karena tanda kerajaan Allah yang sesungguhnya bukanlah apa yang ada di piringmu, apa yang kau makan, apa yang kau minum, melainkan apa yang ada di dalam hatimu. Beberapa hal utama yang kita pelajari dari bagian ini adalah kerajaan Allah adalah tentang kebenaran. Ini berarti hidup benar, bukan hanya melakukan hal-hal baik, tetapi hidup dengan cara yang menyenangkan Allah, bukan pembenaran diri, tetapi kehidupan yang diubah oleh kasih karunia. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya hidup dengan cara yang mencerminkan hati Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah adalah tentang kedamaian. Kedamaian dengan Tuhan, kedamaian dengan sesama atau orang lain. Di dunia yang penuh perpecahan, umat kerajaan Allah dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pembuat pertengkaran. Kita bisa saja tidak setuju tanpa menghancurkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kerajaan Allah adalah tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Bukan kebahagiaan palsu yang dangkal, tetapi sukacita yang dalam dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang tidak didasarkan pada keadaan kita. Bahkan ketika keadaan menjadi buruk, kita masih tetap dapat bersukacita. Tuhan itu baik dan jiwaku damai. Bayangkanlah dua orang di gereja, satu makan daging babi, satu tidak. Satu menyanyikan himne, yang lain menyukai lagu-lagu modern. Mereka tidak sependapat soal gaya, tetapi mereka berdua mengasihi Yesus. Sekarang yang mana yang mencerminkan kerajaan Allah? Orang yang hidup dalam kebenaran, kedamaian, dan sukacita. Tidak peduli apa yang mereka makan, mereka minum, atau gaya mereka beribadah, tetapi tentang hati. Marilah kita cepat untuk memberi semangat dan lambat untuk menghakimi. Tantangan untuk kita hari ini, ketika saudara merasa tergoda untuk berdebat tentang pilihan-pilihan, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang akan meningkatkan kebenaran,
kedamaian, dan sukacita dalam situasi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kerajaan-Mu bukan tentang aturan-aturan eksternal, tetapi tentang hati yang diubahkan. Ajari kami untuk berjalan dalam kebenaran, menjadi orang yang penuh damai dan meluap dengan sukacita dalam Roh Kudus. Tolonglah kami untuk tidak mengutamakan hal-hal yang tidak penting, tetapi untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.